Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi ya. Kemarin sebenarnya saya sempat bikin prediksi ya, cuman datanya hilang gitu. Sama file yang reaksi saya nonton semifinal Madrid Manchester City. Ya udah, biarin lah. Kita hari ini ke hasil dari Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Inggris. Tapi sebelum itu ada dua berita. Berita pertama dari Timnas kalah telak ya 3-0 sama Vietnam kemarin di pembukaan SEA Games. Sekarang main lagi lawan Laos. Kita lihat hasilnya, apakah ada perubahan dari permainan. Kemarin mainnya cukup jelek ya, bukan cukup jelek banget gitu, bahkan nggak ada peluang yang bagus gitu. Terus ada berita dari Chelsea bahwa Chelsea resmi punya pemilik baru ya. Namanya itu si Todd Boehly ya. Dibeli ya sama yang ini nih, konsorsium dari Amerika juga. Kita lihat bakal seperti apa musim depan. Udah, langsung ke hasil Liga Spanyol. Liga Spanyol ada big match tapi sudah tidak menentukan buat Real Madrid. Ada ATM yang ketemu Madrid, itu skornya 1-0, menang ATM lewat penalti si Yannick Carrasco ya. Tapi tidak berubah apapun, Madrid tetap juara. Terus ada Betis lawan Barcelona akhirnya menang. Susah payah tuh sampai menit akhir lewat gol keren si Jordi Alba ya, di menit akhir tuh menang 1-2. Betis cetak gol lewat si mantan Marc Bartra, terus dibalas sama Barca lewat Ansu Fati, dan gol kemenangannya dicetak sama si Alba. Terus Villarreal Sevilla 1-1 ya. Klasemennya itu Madrid ya, tetap ya, Madrid itu di posisi pertama 81, diikuti Barca yang lolos ke Liga Champions dengan 69 poin. Terus ada Sevilla sama ATM di peringkat ketiga dan keempat. Itu belum menentukan lolosnya ke Liga Champions dua tim itu. Sementara top skor itu Benzema dengan 27 gol, diikuti Iago Aspas. Cukup jauh kayaknya Benzema bakal jadi top skor di musim ini. LPCC ya. Terus ke Liga Inggris itu ada Chelsea yang lagi-lagi performanya belum stabil ya. Chelsea itu draw, ditahan imbang 2-2 sama Wolves. Ya, di depan pemilik barunya tuh Chelsea nggak bisa meraih poin penuh, dan posisi 3-nya terancam ya sama Arsenal yang menang 2-1 lawan Leeds lewat 2 gol si Nketiah. Terus ada Liverpool yang draw 1-1. Ini makin berat ya jalan Liverpool untuk meraih, bukan makin berat, agak berat gitu jalan Liverpool untuk meraih Liga Inggris, karena mereka sekarang bedanya 3 poin. Itu Liverpool ketinggalan duluan ya lewat gol si Son, terus dibalas sama Luis Diaz ya. Ketemu lawan yang main pragmatis emang agak repot ya lewat permainan bertahannya si Conte tuh. Skornya 1-1. Terus ada City yang ngamuk 5-0 menang, dan ini jaraknya jadi agak jauh ya, jadi 3 poin gitu. Tapi kalau nunggu City terpeleset agaknya susah juga, soalnya kan mereka City itu udah nggak lolos di Liga Champions, dan sekarang fokusnya benar-benar ke Liga Inggris karena itu satu-satunya piala yang harus didapat gitu. Bedanya sekarang 3 poin ya. City itu ada di 86, sementara Liverpool ada di 83 poin. Nah, terus ada MU yang kalah, lagi-lagi MU kalah sama Brighton ya. Brighton ini mainnya cukup bagus malah untuk sekelas Brighton nih. Itu golnya cukup keren juga tuh. Ada gol dari siapa yang nomor 3 tuh yang Kribo, itu cukup keren golnya.
Terus ada gol jarak jauh juga di gol pertamanya itu pemain Brighton. Ya MU udah pasti nggak lolos sih Liga Champion, udah pasti nggak lolos. Sekarang itu perebutan Liga Champion makin seru ya. Jadi ada Arsenal, Chelsea, sama Tottenham. Chelsea di peringkat ketiga belum aman tuh, ada 67 poin, diikuti sama Arsenal 66 poin dan Spurs 62 poin. Ini yang menjadi penentuan nih di partai selanjutnya ya, karena Spurs lawan Arsenal. Kalau Arsenal bisa menang, udah jalan menuju Liga Champions musim depan itu mudah menurut saya. Karena secara hitung-hitungan poin juga jaraknya cukup jauh, dan Arsenal juga ketemunya tim agak lemah lah gitu. Sementara Chelsea ya kebangetan ya kalau mereka sampai nggak lolos Liga Champions gitu. Tapi saya yakin Chelsea ini ada di peringkat 3 sampai akhir musim gitu, dan Arsenal di peringkat keempatnya. Terus top skor Liga Inggris tuh ada Salah dengan 22 gol, diikuti Son dengan 20 gol. Ya sisanya itu ada 3 pemain Liverpool tuh di jajaran top skor 5 besar ya, ada Diogo Jota sama Mane. Kita ke Liga Italia ada partai seru, Inter lawan Empoli. Inter sempat ketinggalan, itu skornya 4-2. Inter sempat ketinggalan 2-0 ya, lewat 2 gol keren tuh. Prosesnya keren 2 golnya ya dari Empoli. Terus dibalas sama si Lautaro, bunuh diri. Terus si Lautaro cetak 2 gol, dan terakhir si Sanchez itu di menit akhir. Ya sempat ke puncak klasemen, cuman diambil alih lagi sama Milan yang menang 3-1 lawan Verona. Milan cukup kesulitan ya lawan Verona, tapi Milan peluangnya banyak banget tuh. Mereka bisa menang 1-3, kalah dulu 1-0, terus dibalas sama si Tonali mainnya top banget kemarin. Terus ngebalikan keadaan sama Tonali lagi 2-1, itu lewat aksi si Leo dengan kecepatannya, dan bisa ngirim assist ke Tonali yang tidak terjaga gitu. Terus ada 1 gol keren dari si Florenzi ya. Dan ya Milan kembali lagi ke puncak klasemen dengan masih unggul 2 poin dengan 80 poin, sementara Inter di peringkat keduanya dengan 78 poin. Terus ada Torino lawan Napoli menang. Walaupun Napoli menang, itu sudah menutup mereka untuk meraih gelar musim ini. Terus ada Juve yang kalah 1-2 sama Genoa yang berusaha lolos dari jurang degradasi ya. Itu sampai menit akhir penalti itu Juve kalahnya. Dan sekarang perebutan Liga Italia itu udah mengerucut ke 2 tim ya, Milan sama Inter. Ada 2 pertandingan sisa lagi. Milan akan ketemu lawan berat, mereka akan menjamu Atalanta sama tandang ke Sassuolo. Ini cukup berat dua-duanya. Sementara Inter juga lawannya memang di papan bawah, tapi menurut saya ya ini di papan bawahnya itu cukup berat, karena papan bawahnya ini sedang berjuang menjauh dari zona degradasi. Ada Cagliari sama Sampdoria. Cagliari itu harus menang gitu ketemu Inter ini, biar mereka kalau mau bertahan di Serie A. Sementara Sampdoria melihat hasil dari Cagliari dulu dari pekan ke-37-nya. Nah, terus ada top skornya ada Immobile ya, cukup jauh tuh dengan 27 gol, diikuti si Vlahovic dengan 23 gol dari Serie A ini. Ya, Serie A ini menurut saya ini sampai akhir musim ditentukannya. Kali terakhir Serie A sampai akhir musim itu ada di musim 2002 ya, yang waktu itu Ronaldo Luis sampai menangis dia, karena pada saat itu ada 3 tim yang berpotensi juara, ada Juve, Inter sama Roma. Inter memimpin, tapi Inter di partai terakhirnya kalah 4-2 sama Lazio lewat si Poborski. Tahun itu saya nonton tuh itu.
Ronaldo sampai nangis ya, dan Juve keluar sebagai juaranya gitu. Dan Liga Italia musim ini berpotensi seperti itu sampai akhir musim. Hanya ada 2 tim ya yang sampai akhir musim nih, ada Milan sama Inter. Kita lihat siapa yang akan jadi juaranya. Mudah-mudahan Milan yang juara ya. Ya udah, paling segitu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.